Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paman, Pakde, Kamas, dan bulu-bulu semuanya, jumpa kembali dengan channel Budidaya Anggungan. Saya Klik Sudarmanto dari AMFBF Cilacap. Untuk kali ini saya akan memberikan tips atau cara mempercepat gacornya burung perkutut lokal. Teman-teman, para pecinta, pemelihara, dan juga pelomba-pelomba burung lokal yang saat ini semakin semarak ada di mana-mana. Untuk burung lokal, teman-teman yang masih sulit atau masih jarang bunyi atau kurang gacor, atau malah mungkin pada saat di lomba kurang banyak berbunyi, ini akan saya jelaskan cara untuk bagaimana burung teman-teman bisa cepat gacor. Yang pertama, untuk burung cepat gacor, pengalaman saya dari AMFBF, teman-teman, burung yang akan kita gacorkan, pertama kita harus tahu betul bahwa burung itu sudah cukup umur, yaitu sudah tidak kurang dari 6 bulan. Artinya minimal 7 bulan burung itu baru bisa dan layak serta mudah untuk digacorkan. Kenapa 7 bulan, teman-teman? Pakde, Paman, Kamas, dan bolo-bolo saya semuanya. Karena untuk usia 7 bulan atau umur 7 bulan, hampir semua jenis unggas itu sudah beranjak birahi. Jantannya ya, banyak birahi. Walaupun sering ada juga terjadi burung baru 3 bulan, 4 bulan sudah mulai bekur. Itu pertanda bahwa burung itu memang memiliki mental ataupun adaptasi yang bagus. Itu. Tapi pada umumnya burung mulai gacor itu setelah usia 7 bulan, artinya sudah birahi. Dan dipastikan burung yang dipelihara untuk digacorkan itu jantan, jadi harus dipastikan dulu burung untuk digacorkan adalah burung jantan. Betina juga bisa bunyi berkali-kali, tapi bukan berarti bisa dimanai gacor seperti pejantan. Itu begitu, teman-teman, Pakde, Kamas, dan Paman serta bulu-bulu semua. Biasanya saya dalam menggacorkan burung perkutut lokal ya terutama, dan juga bisa berlaku untuk perkutut yang lain, mungkin crossing atau perkutut yang persilaan. Tapi ini berlaku untuk semua jenis anggungan, sebetulnya semua jenis anggungan. Burung jika sudah diketahui jenis kelaminnya jantan dan sudah berumur, nah untuk mengetahui berumur, usia sudah lebih dari 6 bulan atau 7 bulan, bisa kita lihat, teman-teman. Nanti akan saya berikan contoh di video saya. Jadi cukup dilihat dari sayapnya. Kalau bulu-bulu sayap itu sudah berganti semuanya, atau istilahnya sudah rampas ya, kalau istilah Jawa itu sudah rampas, itu dipastikan burung usianya sudah lebih 5 bulan. Atau sudah bulu-bulu di leher itu sudah mencerminkan atau menampilkan burung-burung yang biasanya itu usia 5 bulan lebih, itu 7 bulan terutama, itu sudah lengkap. Jadi
bulu-bulunya itu sudah lengkap, sudah tidak ada bulu-bulu yang coklat, kecoklatan atau bulu piyik itu istilahnya, bulu piyikan. Kemudian caranya yang pertama, burung diusahakan sering dipegang pada saat malam hari. Kenapa malam hari? Kalau malam hari itu dipastikan teman-teman pasti megangnya di dalam rumah dengan maksud tujuan agar pada saat burung itu mengalami berontak ataupun berusaha untuk melepaskan diri, pada saat lepas betul masih di dalam ruangan rumah, jadi masih bisa diamankan, tidak sampai terbang jauh dan hingga akhirnya menyulitkan teman-teman paman, pakde maupun kamas dan bulu-bulu itu burungnya lepas, terus harus menangkap dengan berbagai macam cara dan biasanya malah suka hilang. Itu begitu. Kemudian dijamu. Nah, jamunya apa Pak Klik? Ya, pertanyaannya selalu begitu. Ini sekaligus untuk menjawab teman-teman yang sudah beberapa kali menghubungi SMS kepada saya, admin saya, semuanya kita jawab sekalian. Jamunya bisa jamu apa saja yang ada di tempat penjualan sarana pakan burung. Itu biasanya di kios-kios pakan burung itu ada. Saya tidak perlu menyebut merek karena banyak sekali mereknya, tapi yang pasti hampir semua jamu burung itu khasiatnya sama. Kalau untuk yang menggacorkan itu seperti itu. Tapi kalau mau buat sendiri juga bisa. Silahkan, kalau yang mau buat sendiri boleh lihat di konten saya sebelumnya cara membuat jamu, proses penjamuannya. Yang pertama dijamu. Nah, terus dipastikan teman-teman paman, pakde dan kamas itu meluangkan waktu untuk menjemur burung pada saat pagi hari. Paginya bukan pagi-pagi sekali, artinya pada saat sinar matahari pagi sudah terasa hangat atau panas pada saat kita ada di luar ruangan atau di pelataran. Nah, sebetulnya kalau yang paling tepat tuh jemur itu di saat matahari bersinar terik itu ya jam 8 sampai dengan jam 11, setengah 12 paling siang. Kenapa begitu? Ini bagi teman-teman paman, pakde, kamas dan bulu-bulu yang suka atau biasa mengikuti event lomba. Itu biasanya lomba kan dimulai setengah 8 atau jam 8 sampai dengan jam setengah 12. Jadi sekaligus melatih kebiasaan burung itu kena sinar matahari atau berjemur di saat dimana pada saat event lomba jamnya adalah itu. Jadi penjemuran itu paling penting, karena penjemuran itu lebih dari menyehatkan burung, karena mendapatkan sinar matahari pagi hingga sampai dengan setengah hari. Fungsinya teman-teman pasti sudah banyak yang paham. Pertama adalah untuk menghangatkan badan burung tersebut, kemudian juga untuk mendapatkan vitamin D yang gratis, terus kemudian juga agar burung itu merasa lebih bugar, itu lebih bugar dengan berjemur. Lalu proses penjemurannya teman-teman itu diusahakan jangan terlampau jauh dari aktivitas orang. Boleh di teras yang kena sinar atau di pekarangan di depan rumah, itu di halaman yang kena sinar, apalagi yang rumahnya itu tempatnya tinggal panjenengan itu dekat dengan jalan. Itu lebih bagus karena akan terjadi banyak berseliweran ya, berlalu lalang kendaraan bermotor, kemudian orang lewat. Nah, ini biar burung itu
lebih bisa beradaptasi. Itu teman-teman. Kemudian jangan lupa pada saat habis dijemur, burung itu jangan langsung dimasukkan ke rumah teman-teman, tapi digantung dulu di teras dan di dekat pintu atau di dekat aktivitas orang berlalu lalang. Jadi di tempat di mana banyak aktivitas orang, di depan rumah, di teras rumah yang dekat pintu. Kenapa tidak dimasukkan dulu ke dalam rumah? Pertama, habis dari tempat panas, biar dia itu tidak langsung masuk ke dalam ruangan yang secara otomatis dalam rumah kita dengan di luar pasti lebih gelap di dalam. Jadi agar burung itu tidak serta-merta dari tempat panas langsung masuk ke tempat gelap atau kurang terang, itu juga akan berpengaruh teman-teman. Jadi seolah-olah spontan mengalami perubahan kondisi baru dari terang menuju gelap. Dia tidak gegap lah, katakan begitu. Kalau orang ibaratnya dari tempat panas langsung masuk ke tempat ruangan kan kayaknya sumpek gitu. Kira-kira begitu teman-teman. Itu yang kedua. Lalu selanjutnya kan burung itu di teras antara 1/4 jam sampai dengan setengah jam. Itu setengah jam. Syukur teman-teman ada waktu untuk memperhatikan burung yang baru dari jemuran digantung di teras. Biar burung itu juga berinteraksi dengan kita lihat, kita panggil-panggil namanya. Oh ya teman-teman, jangan lupa punya burung itu harus dikasih nama. Biar pada saat nanti dipanggil namanya atau diajak untuk berinteraksi itu, burung itu setidaknya memahami tingkah laku kita dan kita juga memahami tingkah laku burung itu. Sekalipun dia tidak bisa ngomong, tapi gestur kita, kemudian perilaku kita bisa akan diperhatikan. Itu seperti itu. Agar menyatu antara burung dengan kita selaku pemilik, sebagai yang merawat, gitu teman-teman. Kemudian setelah kita tempatkan di teras 15 atau 30 menit, setengah jam ya, burung itu kita ambil lagi dari cantolan, kita taruh di meja, jangan di bawah ya teman-teman, di meja atau tempat yang ada ketinggian yang paling enak di meja lah, atau di kursi juga boleh, di kursi. Kemudian kita kerodong, sangkarnya kita kerodong. Jadi teman-teman untuk gajarin burung harus siap kerodong, karena kerodong ini penting. Jadi habis dijemur terus diisis, kemudian dikerodong. Nah pada saat merodong juga kita harus lihatin, tapi jangan terlalu dekat wajah kita, jangan terlalu dekat dengan sangkarnya, tapi biar dia tak butuh. Jadi seolah-olah bahwa terakhir ketemu kita pada saat dikerodong. Kemudian ditempatkan kerodong, burung yang sudah kita kerodong itu, sangkarnya juga dicantol di dalam rumah, baik ruangan tamu barangkali mungkin ya, atau biasanya kan begitu di depan lah, yang juga tempat di mana untuk lalu lintas keluarga kita, anak kita, saudara-saudara Kang Mas, Pak Man, Pak D, keluarga lah ini seperti itu. Bahkan bisa tidak terkemungkinan sahabat atau tamu-tamu yang datang itu, burung itu akan tahu, ngerasa bahwa ada orang asing, ada orang yang beraktivitas di sekitarnya. Kenapa begitu? Nah, karena dengan adanya aktivitas, suara orang yang berbeda dan sebagainya, burung nggak punya pikiran Pak, tapi punya insting, punya perasaan, masih seperti itu. Ini agar betul-betul burung itu sembari kita gacorkan dan kita latih adaptasinya. Karena burung yang akan menjadi burung jawara untuk lomba, atau burung yang akan menjadi burung yang gacor, bahasanya gacor awar-awar ya, itu burung-burung yang memang memiliki mental adaptasi yang bagus. Nah kalau saya pribadi memaknai burung bagus adalah burung yang mental adaptasinya bagus, bersuara lengkap, pakem, kan begitu.
Itu perkaranya yang harus dipahami. Nah, yang ketiga itu selama di kerodong, burung itu nggak usah panjenengan buka-buka atau sentuh-sentuh sangkarnya. Biarkan besok lagi sampai dengan pagi, kita ambil sangkar, kita buka kerodongnya, lalu kita perhatikan, kita sawang-sawang sambil kita ajak bercengkerama ya, kita ajak untuk berkomunikasi itu. Lalu kemudian baru dikeluarkan di tempat jemuran kembali. Dan yang penting teman-teman, untuk masalah jemuran atau menggantung burung, agar bisa menjadi burung gacoran, agar bisa menjadi burung yang mudah bunyi di sembarang tempat, terutama untuk yang lomba, itu jangan hanya di satu tempat, dipindah-pindah. 2 hari di depan rumah, kemudian hari ketiga di sisi samping rumah kanan, 1 hari, nanti terus juga dipindah di samping kiri hari berikutnya, atau bahkan boleh teman-teman pagi di depan, agak siang di samping rumah, nanti agak sorenya langsung masuk ke rumah setelah sore, atau besok kita balik. Nah, ini untuk melatih adaptasi. Itu kalau mental itu ada 2, ada yang memang karena unsur bawaan, ada yang karena kita latih atau karena unsur latihan. Tapi kalau mental itu lebih ke bawaan. Seperti tadi saya sampaikan, mental adaptasi. Mental itu ada 2. Yang pertama, mental bawaan lahir maksudnya, genetik, karena dari faktor genetik. Sama mental yang karena dibangun oleh pemiliknya atau perawatnya, yaitu dengan melatih itu teman-teman. Jadi ada 2. Ada kalanya memang sudah bawaan. Nah, untuk mengetahui tentang burung ini punya mental bawaan yang bagus atau latihan, begini, burung kalau dipegang, dalam kondisi dipegang, ini pengalaman saya ya teman-teman dari AMFBF ini, itu pada saat dipegang lalu kita jarinya mendekat ke kepalanya, itu biasanya bulu kepalanya itu megrok, artinya mengembang, kemudian suka mencoba-coba untuk mau mematuk, bahkan mematuk tangan kita, kayak burung kicau, kayak burung kutilang, kalau dipegang itu matuk. Ini menunjukkan bahwa burung ini mentalnya bagus, teman-teman. Salah satunya. Jadi itu mental bawaan. Ini juga perlu diperhatikan teman-teman. Kalau ketemu burung yang begitu, insya Allah burung itu akan bisa menjadi burung yang layak untuk dilombakan, bahkan patut untuk menjadi juara. Itu. Terus kemudian adaptasi. Adaptasi itu lebih dominan dengan latihan, yaitu dengan dipindah-pindah tempat, dengan dipindah-pindah cantolannya atau tempat jemurannya. Dan yang lebih penting lagi adalah, kalau untuk yang lomba khususnya, burung itu sering-sering dibawa ke sana sendiri oleh teman-teman, paman, Pak D, dan Kamas serta bolo-bolo semuanya. Ini saya beri tahu ya, bahwa untuk ke lomba, burung yang sudah memiliki suara bagus, sudah pakem, dan sudah menunjukkan performa yang cukup bisa diperhatikan oleh orang banyak, dinikmati bunyinya, ininya begitu, itu sebaiknya sering dibawa bermain, maksudnya mau ke tempat teman, mau ngobrol tentang burung, udah turunkan dari cantolan, kemudian dikerodong, digendong, bawa ke tempat teman, dicantol di rumah teman, sambil cerita, sambil ngopi, atau sambil berbicara tentang kepentingan tertentu. Nanti pulang bawa lagi. Ini akan jauh lebih bagus, lebih menjamin mentalnya itu adaptasinya lebih bagus. Kenapa saya katakan demikian teman-teman?
sejak kecil saya itu suka ngikutin orang yang suka menangkap burung di luaran, maksudnya ada di alam bebas. Kalau bahasa dulu disebut-sebut tukang jontrok atau tukang pikat, ini kalau bahasanya orang-orang sepuh dulu kita. Karena burung dulu lebih banyak didapat dengan cara dipikat menggunakan besot atau katakan jaring yang dibuat sebagai jerat, atau dengan pelekat atau pulut. Biasanya yang dipakai dulu pulut benda ya, benda itu seperti itu. Nah, rata-rata tukang pikat karena belum ada sarana seperti sekarang, HP ya, dengan ada MP3 atau rekam suara burung, itu selalu pasti membuat burung pejantan yang gacoran yang bisa bunyi di sembarang tempat. Mau ditaruh di meja, mau ditaruh di atas tanah, bahkan di bawah pohon, bahkan dipikul. Pada saat kemana-mana kan dipikul dulu, teman-teman. Ya sekarang ada motor ya, dipikul, dia dipikul itu bunyi. Itu namanya badut. Jadi zaman dulu itu ada badut, ada lengger istilahnya. Lengger adalah betina yang diikat dengan tali, ditempatkan sebagai pemikat, perangkap sebetulnya. Nanti pejantannya ditaruh agak jauh, bunyi, itu namanya badut. Nah, dengan dia bunyi, gacoran burung-burung yang ada di alam liar itu akan mendengar dan akan mendatangi, bahkan mengejar ke tempat sumber suara itu ada. Dan jika ada kelihatan burung betina di situ, itu pasti akan didekati. Ya itulah tadi Paman, Pak Ade, Kang Mas, dan bolo-bolo semua, sekilas saya sampaikan tentang pengalaman saya dari beberapa puluh tahun yang lalu, yang selalu saya jadikan sebagai satu pedoman atau cara bagaimana untuk membuat burung itu memiliki mental adaptasi yang bagus. Itu seperti itu teman-teman. Jadi salah satu hal yang penting diperhatikan adalah bagaimana agar burung itu kita rawat dengan cara banyak berinteraksi, agar burung itu terbiasa dengan perilaku orang dan terbiasa dengan situasi dan kondisi-kondisi yang baru dia alami. Ya begitu teman-teman. Ini mungkin yang penting saya sampaikan kepada teman-teman, terutama adalah bagi teman-teman yang sudah berkali-kali menanyakan kepada saya tentang bagaimana caranya untuk mempercepat burung menjadi gacor, bagaimana untuk burung agar setiap kali dibawa ke tempat lain atau berlomba ataupun bersilaturahmi ke teman, istilahnya gantang bareng, burung itu akan performa. Dan bagi yang baru saja melihat channel saya ini, Budidaya Anggungan dari AMFBF Cilacap, saya Klik Sudarmanto. Silahkan jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, dan berbagi kepada yang lain, agar saya bisa bertahan dan bersemangat untuk selanjutnya memberikan atau berbagi tentang hal-hal yang berkaitan dengan kelola dan mengelola burung, khususnya adalah anggungan. Dan kali ini adalah propolis lokal teman-teman. Dan bagi yang ingin lebih tahu dan paham, jika ingin menghubungi saya atau channel Budidaya Anggungan ini di AMFBF, silahkan lihat nomor yang ada di bawah ini. Itu nomor telepon saya 081 323 523 488. Silakan untuk yang mau japri saya kapan saja boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.